wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Shanti, NIM 37 dari kelas studi kelayakan bisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mini riset saya dengan judul Studi Kelayakan Bisnis pada UMKM Kerupuk Puli Ibu Husna di Desa Marenganau, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Untuk analisis aspeknya sendiri yaitu ada 6. Yang pertama itu aspek teknis, yang kedua aspek manajemen, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek finansial, yang kelima aspek AMDAL, yang terakhir yaitu aspek sosial ekonomi dan budaya. Untuk aspek teknisnya sendiri yaitu yang pertama ada penentuan lokasi usaha, di mana usaha kerupuk puli ini melihat beberapa faktor. Yang pertama yaitu lingkungan masyarakat, di mana pada saat diberdirikannya usaha kerupuk puli ini, masyarakat sekitar menerimanya atau memberikan respon yang baik hingga saat ini. Yang kedua yaitu kedekatan dengan pasar. Dengan tempat usaha memiliki kedekatan dengan pasar, dengan jarak antara tempat usaha dan pasar kira-kira 150 meter. Selanjutnya itu kedekatan dengan bahan baku dan supplier, di mana persediaan bahan baku yang dekat dengan lokasi usaha dan bahan baku pembuatan kerupuk puli diperoleh dari pasar yang dekat dengan tempat usaha, yaitu di Pasar Marengan dan sekitar pasar yang ada di Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya yaitu fasilitas dan biaya transportasi. Untuk biaya transportasi yang digunakan itu lebih efisien karena tempat usaha dekat dengan pasar, pemasok bahan baku yang sudah lama bekerja sama dengan pemilik usaha, serta jarak dengan penyediaan bahan baku utama terbilang dekat. Selanjutnya itu tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan dalam usaha kerupuk puli ini yaitu Ibu Husna sebagai pemilik dan dibantu oleh 3 saudaranya. Selanjutnya itu tentang perizinan. Untuk perizinan usaha ini sendiri belum ada perizinan dari pemerintah atau belum memiliki perizinan. Untuk aspek teknisnya yang kedua yaitu proses produksi. Proses produksi pembuatan kerupuk puli. Yang pertama yaitu penerimaan bahan baku, yang kedua yaitu penyimpanan bahan baku, yang ketiga itu penimbangan bahan baku, yang keempat itu pencampuran bahan adonan, yang kelima pengukusan, yang keenam itu pendinginan, yang ketujuh itu pengirisan, yang kedelapan itu penjemuran, yang terakhir yaitu penggorengan dan pengemasan. Yang ketiga yaitu tata letak. Untuk tata letaknya sendiri yaitu bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Selanjutnya itu aspek manajemen, di mana aspek manajemen usaha kerupuk puli ini dikelola langsung oleh Ibu Husna dan dibantu oleh 3 saudaranya. Untuk perencanaan dari usaha ini yaitu dengan menambah produksi ketika memasuki bulan Ramadan. Sedangkan untuk pelaksanaan produksi ini Ibu Husna melakukan 3 hari sekali, dan dalam proses pengawasannya cukup baik karena yang bekerja di dalam usaha ini merupakan keluarga sendiri dari Ibu Husna sehingga dapat dipercayai. Untuk aspek pasar dan pemasarannya sendiri yaitu di usaha kerupuk puli ini adapun strategi pemasaran atau STP dan bauran pemasaran 4P pada usaha kerupuk puli Ibu Husna sebagai berikut. Yang pertama yaitu segmentasi, yaitu strategi pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi pasar pada produk-produk yang dijual usaha Ibu Husna, yaitu kelas menengah atas bawah. Yang kedua itu targeting, di mana di dalam pemasaran produk kerupuk puli ini yaitu masyarakat umum, baik itu ibu rumah tangga, pekerja kantoran, pengusaha dan sebagainya.
Yang ketiga yaitu positioning, yang mana digunakan untuk memasarkan produk kerupuk puli ini seperti dengan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Untuk bauran pemasarannya sendiri yaitu produk yang terdapat pada usaha Ibu Husna ini yaitu kerupuk puli mentah dan kerupuk yang sudah digoreng. Pengemasan kerupuk puli ini menggunakan plastik. Yang kedua itu harga. Untuk harga produk kerupuk puli mentah dalam 1 kilogram yaitu sekitar 20.000, dan untuk produk yang sudah digoreng itu dijual dalam rentengan yang seharga 5.000. Dalam satu rentengan itu berisi 10 bungkus. Untuk tempatnya sendiri yaitu usaha kerupuk puli ini terletak di Jalan Adi Sucipto, Desa Maranglao, Kabupaten Sumeneb. Lokasi usaha ini sangat strategis karena berdasarkan dengan lokasi penyediaan bahan baku yaitu di Pasar Marengan. Hal tersebut cukup menguntungkan pemilik usaha karena tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya transportasi, khususnya pada proses pembelian bahan baku. Selanjutnya itu promosi. Untuk promosi usaha Ibu Husna ini dipasarkan secara langsung, yaitu melakukan penjualan kepada konsumen secara langsung dan menitipkannya ke toko-toko terdekat dan juga di pasar. Selanjutnya itu aspek finansial. Berikut merupakan tabel biaya tetap dan biaya variabel, di mana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara saya. Untuk aspek finansial, dari perhitungan yang saya lakukan dapat diketahui layak tidaknya usaha yang dijalankan oleh Ibu Husna, yaitu melihat dari nilai R/C rasio, B/C rasio, dan NPV. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh dari R/C sebesar 1,87163, artinya usaha yang dijalankan oleh Ibu Husna layak untuk dilanjutkan karena nilai R/C rasio lebih besar dari 1. Untuk B/C rasio berdasarkan perhitungan yang diperoleh yaitu sebesar 1,86163, artinya usaha yang dijalankan oleh Ibu Husna layak untuk dilanjutkan karena nilai lebih besar dari 1. Untuk nilai NPV yaitu berdasarkan perhitungan yang diperoleh sebesar 62.262.200, artinya usaha yang dijalankan oleh Ibu Husna layak untuk dilanjutkan karena nilainya lebih besar dari 0. Untuk aspek amdalnya sendiri yaitu suatu usaha dapat memberikan dampak yang menguntungkan dan merugikan pada lingkungan. Usaha itu tidak akan berkembang apabila usaha tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Oleh karena itu, dalam melakukan sebuah usaha perlu adanya kepedulian tersendiri kepada lingkungan agar lingkungan tersebut tetap terjaga kelestariannya. Untuk usaha kerupuk puli ini tidak memberikan dampak negatif karena limbah yang dihasilkan hanyalah limbah dari kulit bawang, di mana limbah tersebut langsung dibuang atau dibakar. Untuk analisis sosial, ekonomi, dan budayanya, yang pertama yaitu sosial. Untuk usaha kerupuk puli Ibu Husna tidak berpengaruh terhadap lingkungan sosial yang berada di sekitar. Sedangkan aspek ekonominya, usaha ini dapat membantu perekonomian Ibu Husna dan saudaranya. Untuk aspek budayanya itu usaha ini tidak bertentangan dengan budaya sekitar karena masyarakat sekitar juga banyak yang melakukan usaha yang serupa dengan Ibu Husna. Sekian presentasi dari mini riset saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.